I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 11 ATP 1 telah mengerjakan tugas dari Pak Ikvan, yaitu tugas wawancara. Pada siang hari ini kami telah datang ke tempatnya Pak Kaswan. Dengan begitu kami akan mewawancarai beliau. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah narasumber kita, yaitu yang bernama Pak Kaswan. Di sana beliau. Dari kelompok 1 SMK Tulang Tengah ingin menanyakan bagaimana cara penanaman pohon kelapa sawit, mulai pengajiran, sistem akademik, kemudian pembuatan lubang kan kemarin itu kan. Nah, tahap berikutnya setelah kemarin jadi lahan seperti itu, baru kita melangkah ke tahap penanaman. Penanaman kita menyiapkan bibit yang sudah ideal usia 1 tahun seperti di belakang kalian itu. Contoh Ya, usia 1 tahun. 1 tahun, dan itu ideal untuk ditanam pada lahan yang kemarin kalian sudah tajir, sudah lubang. Nah, hanya tahapan sebelum ditanam itu, lubang itu nanti dikembalikan lagi tanah topsoilnya, tanah hitam, kemudian ditambah dengan dolomit, kapur tanah. Kalau ada pupuk organik juga dikasih pupuk organik, diaduk sama tanah hitam untuk kembaliin dulu, dimasukin dulu ke dalam lubang itu. Nah, setelah dimasukin 5-10 cm, baru polybag itu disobek, ditaruh di situ dan ditimbun. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana proses penanggulangan hama sawit? Nah, hama sawit itu ya macam-macam, beda jenis hama, beda penanggulangan. Kalau kembali ke hama yang lebih besar kayak babi misalnya, ya kalau kayak babi ada yang dikendalikan dengan diburu. Tapi kalau di sini nggak ada, jadi kita cari yang ringan aja. Kalau babi, ya kalau di hutan-hutan yang besar itu kayak di perkebunan sawit di Rio, di mana tuh ya kadang diburu, ada yang diracun juga, pakai diracun sama diburu. Nah, kalau di sini hama yang dominan di sini nggak terlalu banyak, karena dari tikus nggak seberapa. Kalau tikus bisa diracun, paling yang dominan di sini hanya itu wawong. Pak, pertanyaan lagi Pak. Bagaimana kondisi tanah yang sesuai untuk tanaman sawit? Ya, tanah yang sesuai untuk tanaman sawit ini sebenarnya sawit nggak terlalu milih-milih ya, karena sawit memang dari asal mulanya dari daerah Afrika. Daerah Afrika kan daerah panas, daerah tandus. Sementara daerah kita ini, Indonesia ini, Asia terutama Indonesia ini mayoritas tanahnya subur. Ada tanah gambut, bagian rawa-rawa, terus tanah dataran rendah rawa, sungai, tanah daratan tinggi, ya berpasir dan berbatu, kemudian tanah perbukitan. Di sini semua memenuhi syarat untuk sawit. Hanya mungkin yang membedakan di sini tingkat kesuburan masing-masing wilayah. Apalagi Jadi gini, yang saya katakan itu jenis pupuk yang sering Bapak gunakan untuk tanaman sawit apa? nah, kalau pupuk tanaman sawit yang sudah produksi itu, kita lebih banyak menggunakan pupuk organik dari kotoran kambing. Tapi ya dosisnya memang agak banyak, karena kan kotoran kambing kan murah. Di sini 1 karung tuh hanya 15.000. Jadi 1 pohon tuh kasih 1 karung. Tidak baik bagi hutan. Tidak baik bagi hutan. Ya sebenarnya itu udah menyangkut kepentingan luar negeri ya. Kalau orang Eropa ya makanya kita kena deforestasi apa itu, pembatasan ekspor. Alasannya perkebunan kelapa sawit yang dibuka ilegal, tidak memindahkan lingkungan. Jadi hutan lindung
hutan-hutan lindung yang dijadikan kawasan untuk konservasi, untuk Greenpeace-nya dunia, ditebang habis, ditanamin sawit, nah itu yang merusak hutan. Tapi kalau lahan itu milik petani, milik pribadi dengan lahan rata, bukan di puncak-puncak gunung, di lereng-lereng gunung yang ketinggian kemiringan sampai 95 derajat, itu memang nggak boleh. Kalau udah di atas 45 derajat kemiringan sampai 90, itu biasanya disebut sebuah kawasan. Oke, inilah kondisi dari ladang Pak Kaswan. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.